Nah, tapi kan pasti ada nih latar belakangnya ya Pak. Kenapa tertarik dengan lingkungan hidup? Biasanya kan apalagi profesi sebagai seorang pendeta, fokusnya ke pelayanan. Ya, ini kita kayak mengaitkan lingkungan gitu loh dengan pelayanan Bapak sebagai pendeta itu gimana? Benar ya. Jadi itu jadi ada sesuatu yang memicu. Sekian tahun lamanya ketika saya masih bertugas di daerah Toraja di tahun 2000 sampai tahun 2007. Jadi saya melayani di satu daerah bagian utara dari Toraja Utara sekarang ini di sekitar Sapan, Parandangan dan sekitarnya. Jadi sewaktu-waktu saya turun dari sana masuk di Rantepao, beberapa tahun saya jalani suka mancing di sungai. Mancing siang malam, terkadang saya melihat air lewat, air sungai, terkadang keruh. Kalau dia keruh keputihan, saya sudah tahu di daerah musuh desa adat, di desa adat dan sekitarnya Hujanah dan daerah tadi. Kalau dia keruh kemerah-merahan, itu dari daerah Nanggala ya. Kalau dia naik saja begitu, dia tidak terlihat ada tanah, agak jernih lah situ, tanda kutip ya, itu saya bagian Sereale dan sekitarnya. Saya sudah berpikir bahwa ketika air keruh itu berarti tanah dari daerah Toraja yang terbawa oleh air, dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi itu bertahun-tahun saya jalani ya, kurang lebih 7 tahunan saya jalani. Kemudian saya pindah ke daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pindah ke dari situ saya sekolah ya, waktu itu mulai sekolah setelah 2010, kemudian pindah ke Tarakan, kemudian datang di sini. Jadi sudah ada pemahaman bahwa daerah Toraja ini, Rantepao dan sekitarnya itu di atas 700 meter dari permukaan laut, dan kemudian pada umumnya daerah pegunungan, itu berarti dari sinilah sumber air untuk beberapa kabupaten yang ada di lereng. Paling tidak saya sudah berpikir tentang ini ada sesuatu yang mesti dilakukan, tetapi beberapa tahun saya jalani hanya berpikir, belum ada action ya. Jadi mungkin sesederhana itu saya bisa, itu latar belakang yang paling pokok. Kemudian untuk masuk dalam dunia itu tidak sulit bagi saya, sebab saya ini seorang anak petani, terbiasa bergaul dengan alam, bergaul dengan ternak ketika jadi gembala. Jadi masuk situ ada pengetahuan saya tentang tanaman, tentang peternakan. Jadi bisa dibilang awalnya itu yang membuat Bapak tertarik karena melihat dan menyadari ya kalau dari gunung-gunung inilah sumber kehidupan masyarakat Toraja, Toraja Utara pada waktu itu khususnya. Dan kalau umpamanya tidak dirawat, ya nggak baik juga untuk masyarakatnya ya. Kemudian itu kalau air keruh itu sampai saat ini musim hujan ya. Kalau air itu keruh, itu berarti tanah yang terbawa oleh air melalui erosi sedikit-sedikit. Gitu. Dan itu tidak bisa dikembalikan lagi ke Toraja, pasti sampai di lereng, misalkan Pimuran ke sana sekitarnya, ke Kabupaten Luke, daerah bagian timur, dan seperti itu. Mungkin memang tidak bisa dihentikan secara total, tetapi bisa diminimalisasi melalui penghijauan dan investasi seperti yang nyata ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.